warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akademia, bertemu lagi dengan saya Anissa Sagita, Financial Planner dari Aidil Akbar Majid and Associates. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu inflasi dalam perencanaan keuangan konvensional. Inflasi berarti kenaikan harga barang secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Di suatu negara, inflasi bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, inflasi terjadi karena tingginya permintaan terhadap suatu barang atau rendahnya penawaran karena ongkos produksi yang tinggi. Dan juga kalau terlalu banyak uang beredar. Gampangnya kalau kita lihat di bulan puasa deh atau menjelang lebaran, di mana orang-orang banyak sekali menerima yang namanya THR atau tunjangan hari raya. Atau apakah Akademia juga salah satu orang yang mendapatkan THR? Nah, ketika banyak orang yang memegang uang cash lalu mereka berbelanja, maka di sini akan terjadi yang namanya tingginya permintaan dan rendahnya penawaran. Disinilah akan terjadi naiknya harga-harga hingga tinggi sekali. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa setiap menjelang lebaran atau di saat bulan puasa harga-harga itu naik karena terjadinya inflasi. Nah, lalu apa efeknya terhadap kehidupan kita? Efeknya terhadap kehidupan kita banyak sekali. Contohnya, kalau kita mengingat-ingat dalam beberapa waktu tahun yang sebelumnya, kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, terjadi kenaikan harga dibandingkan tahun ini. Benar nggak? Misalnya, saat ini makan padang dengan nasi dan lauk ayam mungkin sekitar 25-26 ribu ya. Tapi 10 tahun lalu kan harganya nggak 25 atau 26 ribu ya. Kenaikan harga-harga ini rasanya nggak begitu berasa dan nggak begitu signifikan. Tapi ketika kita hitung ulang, ketika kita sadari bahwa pemasukan kita hanya segitu-segitu saja, naiknya tidak terlalu tinggi dibandingkan kenaikan harga barang. Lalu contoh yang lain, misalnya gampangnya deh, Anda pernah makan es krim di satu restoran fast food terkemuka. Dulu waktu awal-awal es krim itu ada di restoran itu harganya cuma Rp500, cuma satu keping koin saja. Tapi sekarang kalau Anda beli ya di tahun 2017 ini harganya kurang lebih 6.500. Kalau kita hitung itu lebih dari 10 kali lipat kan. Nah, inilah yang membuat inflasi itu efeknya nyata tapi tidak berasa, tapi juga berbahaya. Contoh lain misalnya biaya sekolah yang naiknya juga sangat tinggi sekali. Biaya sekolah juga kenaikannya cukup tinggi, mulai dari 8% sampai 25% per tahun. Nah, untuk menghadapi inflasi ini bagaimana caranya? Menghadapi inflasi kita perlu strategi yang namanya perencanaan keuangan. Untuk menghadapi inflasi perlu strategi yang namanya perencanaan keuangan. Di perencanaan keuangan itu selain memikirkan bagaimana caranya mengalahkan inflasi, kita juga akan memikirkan bagaimana caranya untuk mencapai tujuan keuangan yang kita inginkan. Contoh tujuan keuangan misalnya dana pendidikan tadi, lalu bagaimana caranya kita bisa hidup nyaman saat pensiun. Nah, itulah yang termasuk dalam perencanaan keuangan. Tapi nggak cuma itu juga, ada juga asuransi, ada juga dana darurat, ada juga bagaimana caranya membebaskan diri dari hutang, dan lain sebagainya. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih telah menyimak. Saya Anissa Sagita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.